Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Yulianisya Ningsih. Saya dari kelas 12 Agama 1. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang tugas yang sudah diberikan oleh Ibu Dewi Sukmawati SPD, yaitu tentang dampak perubahan sosial. Dampak perubahan sosial dapat menimbulkan dampak, baik dampak positif maupun dampak yang negatif. Contohnya, kemudahan akses transportasi kendaraan. Perubahan sosial dapat membuat akses transportasi kendaraan menjadi sangat mudah. Namun, penggunaan transportasi kendaraan juga menyebabkan kemacetan, juga menyebabkan polusi udara dan borosnya bahan bakar. Dampak perubahan sosial terbagi menjadi dua bagian, yaitu dampak perubahan sosial yang positif dan dampak perubahan sosial yang negatif. Jadi, dampak perubahan yang positif juga terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, modernisasi, yang kedua, reorganisasi, yang ketiga integrasi, yang keempat transformasi politik, yang kelima mempercepat mobilitas sosial. Yang begitu juga dengan yang dampak negatif juga terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama disorganisasi, yang kedua pudarnya solidaritas, yang ketiga kultur shock, yang keempat kesenjangan budaya atau kultur lag, yang kelima munculnya beragam permasalahan sosial, yang keenam anomi. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu pengertiannya. Jadi selamat menonton video saya. Yang pertama-tama saya ingin bahas adalah transformasi politik. Transformasi politik merupakan proses perubahan politik suatu negara. Transformasi politik menyebabkan perubahan yang bersifat mendasar. Misalnya pergantian presiden dan wakil presiden, pergantian kebijakan politik, dan pergantian sistem pemerintahan. Contohnya, Presiden I.R. Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan dekret presidennya, yaitu mengenai pembubaran konstituante. Juga berlaku kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya kembali UUD 1950. Yang kedua adalah mempercepat mobilitas sosial. Perubahan sosial turut mempercepat mobilitas sosial dalam masyarakat. Mobilitas sosial mencerminkan kemampuan individu untuk melakukan pergerakan sosial. Jika mobilitas ke atas, berarti individu naik ke kelas sosial yang lebih tinggi. Namun, sebaliknya, jika mobilitas ke bawah, maka individu sedang mengalami penurunan. Sebagai contoh, seorang anak dari keluarga latar belakang ekonomi yang rendah berhasil meraih gelar sarjana melalui beasiswa, kemudian dia bekerja sebagai seorang dokter. Kemudian saya akan menjelaskan dampak negatif perubahan sosial. Yang pertama ada disorganisasi. Disorganisasi dapat diartikan sebagai keadaan tanpa aturan karena ada perubahan pada lembaga tertentu. Disorganisasi juga dapat diartikan sebagai proses pudarnya nilai dan norma pada masyarakat. Contohnya, berkembangnya westernisasi karena dapat memudarkan budaya lokal karena gaya dan pola hidupnya yang cenderung bertentangan dengan budaya tradisional yang ada di kota kita. Dan yang ketiga ada kultur shock. Kultur shock merupakan reaksi ketika masyarakat bingung karena mengalami perubahan budaya yang mencolok. Terdapat 3 dimensi kebingungan masyarakat. Yang pertama afektif, yang kedua perilaku, dan yang ketiga kognitif. Yang pertama afektif. Afektif berkaitan dengan emosi, yang kedua perilaku berkaitan dengan kebiasaan masyarakat, dan yang ketiga ada kognitif. Kognitif ini berkaitan dengan pemahaman. Oh ya, kultur shock tidak hanya terjadi ketika si individu sedang bepergian jauh, atau seperti misalnya dia pergi ke luar negeri. Tapi kultur shock ini juga terjadi di lingkungan lokal ya. Seperti contoh seseorang dengan latar belakang sederhana datang ke Jakarta dengan lingkungan yang berbeda. Yang keempat ada kesenjangan budaya atau kultur lag. Kultur lag dapat terjadi ketika
budaya material berubah lebih cepat daripada budaya non-material, sehingga terciptalah kesenjangan antara keduanya. Contohnya, media sosial disalahgunakan untuk membuat perilaku perundungan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Yang kelima, ada muncul beragam permasalahan sosial. Perubahan ditandai dengan adanya penemuan baru dan inovasi. Penemuan baru dan inovasi meningkatkan kenyamanan hidup masyarakat. Akan tetapi, jika tidak dikelola dengan bijak, akan menciptakan berbagai permasalahan. Contohnya, adanya teknologi informasi tentu memudahkan masyarakat untuk mendapat serta mencari informasi dari seluruh dunia. Yang keenam, ada anomi. Anomi adalah merupakan istilah yang dikenalkan oleh Emil Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang tidak stabil atau kekacauan sosial yang terjadi karena kurangnya norma. Contohnya, bunuh diri, bersikap apatis terhadap politik, dan yang ketiga, pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas. Jadi itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.